Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Andriana Kaputri, dan ada teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarian baksa kembang. Tarian baksa kembang ini berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Tarian ini biasanya untuk menyambut para tamu, dan tarian ini biasanya ditarikan oleh satu atau beberapa penari wanita dan jumlahnya harus ganjil. Tarian ini bermula dari berada di lingkungan kerajaan. Kemudian di suatu waktu kerajaan membuka akses kerajaan bagi masyarakat sehingga kebudayaan di kerajaan terbawa sampai ke masyarakat umum. Saat ini tarian baksa kembang masih dipakai untuk menyambut para tamu-tamu yang dihormati, meskipun masih banyak penari tarian baksa kembang yang belum memahami arti dan nilai tarian baksa kembang. Baksa memiliki arti kelembutan. Tarian baksa kembang adalah bentuk kelembutan tuan rumah dalam menyambut tamu yang dihormati. Sambutan tersebut dilakukan dengan cara penari baksa kembang memberikan rangkaian bunga kepada tamu yang dihormati. Selain itu, rangkaian bunga yang diberikan kepada tamu kehormatan merupakan rangkaian bunga yang perpaduan dari bunga mawar dan bunga melati yang disebut oleh masyarakat setempat dengan kambang bogam. Selanjutnya kita akan membahas tentang properti tari baksa kembang. Yang pertama ada mahkota gajah kemuning, merupakan properti yang menjadi ciri khas tari klasik baksa kembang karena memiliki fungsi sebagai hiasan kepala para penari. Mahkota ini terdiri dari sepasang lonceng bunga dan halilipan yang dipasang menjuntai di bagian belakang sanggul penari, sedangkan roncean bunga berada di kedua pelipis atau bagian dahi penari. Selanjutnya ada halilipan, merupakan ornamen khas masyarakat Banjar yang namanya diambil dari salah satu hewan yaitu lipan karena yang bentuk anyamannya yang merupai serangga tersebut. Selanjutnya ada kembang bogam. Kembang bogam akan dibawa oleh penari pada tangan mereka dan dipersembahkan untuk para tamu yang hadir dalam pertunjukan. Selanjutnya ada kembang goyang. Properti kembang goyang merupakan replika bunga tangkai yang dicat dengan warna emas dan digunakan sebagai hiasan pada mahkota pancar matahari. Properti tersebut diberi nama kembang goyang karena ketika penari bergerak, replika bunga atau kembang tersebut ikut bergerak-gerak mengikuti gerakan kepala penari. Selanjutnya ada anting barumba yang merupakan properti digunakan pada kedua telinga penari. Anting tersebut terbuat dari emas murni atau logam mulia lainnya dan dihiasi dengan permata. Namun saat ini banyak juga yang menggunakan anting dari bahan replika atau mainan, tidak lagi emas murni. Selanjutnya ada selendang. Dalam tari baksa kembang, penari menggunakan dua buah sampur polos berwarna cerah yang dililitkan pada ikat pinggang penari dan ujungnya dibiarkan menjuntai di depan tubuh. Selanjutnya ada gelang. Gelang yang digunakan penari baksa kembang berwarna kuning emas dan memiliki motif tumbuh-tumbuhan yang cantik. Selanjutnya ada kilat bahu, digunakan pada kedua lengan atas penari. Properti ini biasanya terbuat dari logam yang dicat dengan warna emas atau perak serta dihiasi dengan manik-manik berupa batu permata imitasi. Selanjutnya ada baju kudak dan kidak-kidak. Baju kudak yang digunakan oleh penari baksa kembang biasanya berwarna emas atau warna cerah lainnya dan terlihat mengkilap ketika dipakai sehingga menambah daya tarik penari. Kidak-kidak merupakan kain yang dipasang untuk menutupi bagian bahu, punggung atas, dan penari baksa kembang. Ketika dipakai, kidak-kidak akan terlihat membentuk pola setengah lingkaran. Selanjutnya ada mahkota pancar matahari, dipakai di bagian atas kepala penari dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada mahkota gajah gemuling. Selanjutnya ada gelang kaki giring-giring yang merupakan properti yang dipasangkan pada kedua kaki penari baksa kembang. Gelang kaki tersebut dihiasi dengan bunyi kerincing yang ketika penari menggerakkan kakinya, itulah mengapa properti ini disebut gelang kaki kerincing. Selanjutnya ada menggunakan tapi air guci. Tapi air guci ini terdiri dari 3 warna dasar, yang mana setiap warna memiliki makna dan filosofi masing-masingnya, yaitu ada warna biru kehitaman memiliki arti kedalaman, warna hijau tua memiliki arti kesuburan, dan warna merah melambangkan keberanian. Selanjutnya ada ikat pinggang. Ikat pinggang ini memiliki fungsi ganda, yaitu mengencangkan pakaian yang digunakan
penari dan juga sebagai tempat penari melilitkan kedua sampurnya. Tari baksa kembang ini diiringi oleh gamelan dengan irama lagu yang sudah baku, yaitu lagu ayakan dan jangklong atau kambang muni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Marisa Almapina. Saya di sini mengambil seni musik. Saya mengambil contoh alat musik tradisional yaitu tarbang. Tarbang sendiri biasanya digunakan untuk mengiringi sholawat. Tarbang juga khas dari Kalimantan Selatan. Menurut ilmu tentang struktur instrumen musik berdasarkan sumber bunyi, alat musik tarbang termasuk dalam kategori membranofon, yang dalam bahasa Indonesia artinya terbang. Prinsip penyuaraannya adalah disebabkan getaran membran yang ada pada muka tarbang tersebut. Dengan pukulan tersebut, membran dapat menghasilkan bunyi antara lain seperti pang, prang, bring, dang, ding, dan dung. Bunyi tersebut didapatkan dan dihasilkan dari beberapa teknik dari cara pukulan tertentu terhadap tarbang. Tarbang di daerah Kalimantan Selatan terbagi atas 4 macam. Pertama, tarbang Sinoman Hadrah, tarbang Madihin, tarbang Lamut, dan tarbang Burdah. Tarbang Sinoman Hadrah yang dipakai sebagai pengiring kesenian Sinoman Hadrah dan Rudat merupakan tarbang yang terkecil dari seluruh jenis-jenis tarbang yang ada di Kalimantan Selatan. Ukuran jenis tengah mukanya 30 cm, garis tengah bagian belakang 25 cm, dan tinggi rongga badan 7 cm, serta tebalnya 1,5 cm. Di sekeliling rongganya terdapat 3 lubang. Sebuah lubang untuk pegangan tangan atau juga sering digunakan untuk menempatkan tali untuk menggantungkan terbang tersebut, dan 2 lubang yang lainnya adalah untuk menempatkan lempengan besi yang telah digunting berupa lingkaran. Gunanya untuk menambah bunyi gemerincing pada terbang tersebut. Jenis tarbang ini adalah 5 buah yang memiliki fungsi masing-masing sebagai berikut. Pertama, pembawa, kedua penyaluk, ketiga peningkah, penggulung, dan babun. Tarbang yang sedikit besar dari tarbang Sinoman Hadrah itu ialah tarbang Madihin yang dipakai atau digunakan sebagai pengiring kesenian. Madihin ukuran garis tengah bagian muka 30 cm, garis tengah bagian belakangnya 26 cm, bagian muka 31 cm, tinggi rangka badannya 12 cm, dan tebal rangka badannya 2,5 cm. Tarbang yang lebih besar lagi adalah tarbang lamut yang dipakai sebagai pengiring dalam kesenian lamut. Kesenian lamut adalah sejenis naratif, yaitu ceritera yang diceritakan begitu rupa dan diiringi dengan berbagai pantun dan syair yang dilakukan. Garis tengah bagian mukanya 52 cm, garis tengah bagian belakangnya 35 cm, tinggi rangka badannya 24 cm, dan tebalnya 6 cm. Terbang lamut tidak sebanyak terbang Sinoman Hadrah ataupun terbang Madihin. Dia cukup sebuah saja karena di samping bentuknya yang begitu besar, bunyinya pun dapat menirukan bunyi-bunyi yang ada pada babun, gendang babun. Tarbang yang paling besar adalah tarbang Burdah dan pengiring orang Maanyun anak. Banyaknya ada 4 buah yang masing-masing berfungsi sebagai pembawa, peningkah, penganting, dan penyaluk. Itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh Nur Salsabila. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teater. Teater adalah kesenian yang ditampilkan di atas panggung dengan cara berakting dan berdialog. Perlu kita ketahui, Kalimantan Selatan memiliki teater tradisional, yaitu Mamanda dan juga Japin Carita. Mamanda dan Japin Carita merupakan teater tradisional yang dikembangkan di Kalimantan Selatan. Mamanda sendiri menceritakan tentang keluarga kerajaan dan rakyatnya. Adapun indikator dalam mempelajari kesenian bagi siswa dan guru. Untuk siswa
Siswa dapat mengukur pengetahuan dan kreativitasnya. Siswa juga dapat memahami konsep, keterampilan artistik, analisis karya seni, mengapresiasi dan memahami budaya, dan memiliki keterlibatan yang aktif. Indikator-indikator inilah yang dapat membantu guru dan siswa untuk memantau perkembangan pembelajaran seni. Yaitu tadi adalah penjelasan dari kami, kelompok 13, tentang mode pembelajaran untuk anak SMA. Sebelum kami menutup, kami meminta maaf apabila ada salah ucap atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.